Halo teman-teman semua, welcome back di Andros Martin Channel TV. Di momen kali ini, saya mau sharing tentang dunia properti NPL. Properti NPL ini bisa dibilang properti kredit macet karena singkatannya seperti yang teman-teman udah baca, yaitu non-performing loan property, ya. Nah, non-performing loan property ini, Bapak Ibu, itu adalah properti-properti yang mengalami fase-fase itu gagal bayar oleh debitur-debiturnya, ya. Nah, banyak mungkin yang tanya ke saya, ya, properti NPL tuh apa sih, Pak? Apa bedanya sama properti secondary? Apa bedanya sama properti apalagi ya? Primary mungkin, atau apa bedanya sama properti lelang, ya kan? Nah, jadi saya jelasin dulu teman-teman semua. Properti NPL itu adalah properti yang dijadikan sebagai agunan atau jaminan atas kredit yang telah diberikan bank kepada seseorang. Seseorang itu yang disebut dengan namanya debitur, teman-teman, ya. Nah, namun kredit tersebut mengalami fase-fase masalah dalam pembayaran atau paymentnya, sehingga dikategorikan sebagai non-performing loan. Nah, makanya pinjaman non-perform, ya, atau kredit bermasalah. Nah, biasanya teman-teman kategori kredit bermasalah tuh apa aja sih? Ya, ada beberapa nih kategori permasalahan nih. Ya, biasanya yang paling umum adalah aset-aset yang masanya itu sudah lebih dari 90 hari gagal bayar. Itu yang disebut property non-performing loan atau kredit macet, teman-teman, ya. Nah, biasanya nih kalau properti itu dianggurin, ya masuk kategori macet yang nantinya itu bisa dilelang ataupun dicesi sama kreditur, which is itu adalah bank, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau debiturnya alias orang yang kreditnya ini dapat bisa dibilang dapat bekerja sama, kredit tersebut bisa direstrukturisasi, teman-teman, ya. Kredit tersebut bisa direstrukturisasi. Jadi bisa dikategorikan non NPL kembali. Nah, itu kelebihannya kalau misalkan kredit non performance loan setelah misalkan gagal bayar berapa bulan, yang penting debiturnya bisa diajak komunikasi. Nah, bisa direstrukturisasi, teman-teman. Udah banyak bank kejadian seperti itu. Jadi nih, buat Bapak Ibu yang saat ini mungkin, ya, saya nggak tahu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang saat ini mungkin kondisinya propertinya lagi gagal bayar. Nah, jangan kabur-kaburan, teman-teman. Banyak orang-orang nih yang propertinya lagi gagal bayar malah hilang-hilangan, nggak tahu kemana, ditelepon nggak bisa, dicari di rumah nggak mau keluar. Nanti ujung-ujungnya teman-teman cuma dapat surat notifikasi atau surat pemberitahuan aset tersebut sudah dialihkan atau aset tersebut sudah dilelang, Bapak Ibu. Nah, jadi ada baiknya kalau misalkan teman-teman di luar sana lagi ada yang mengalami masalah kredit gagal bayar, ya, usahakan kooperatif dengan perbankan. Separah-parahnya pun biasanya bank itu bisa cariin investor atau funder, ya, untuk beli aset kita. Mungkin nggak bagus harganya di bawah pasar, tapi setidaknya ada pengembalian uang buat teman-teman. Daripada Anda diam-diam aja aset tersebut akhirnya dialihkan atau dilelang, ini jadi masalah. Teman-teman udah bayar kredit sekian banyak, lalu ketika aset tersebut dialihkan atau dilelang, teman-teman jadi nggak dapat apa-apa. Nah, that's why, teman-teman, properti NPL ini atau properti kredit macet ini penanganannya unik, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi teman-teman harus paham, baik teman-teman yang mau nyemplung berbisnis atau beli aset di properti NPL ataupun teman-teman yang sedang mengalami kondisi
kredit macet. Nah, teman-teman harus mulai antisipasi hal-hal seperti ini ya. Nah, sekarang kita masuk kategorinya. Properti NPL itu kategorinya apa aja sih? Macam-macam teman-teman. Kategori properti NPL itu bisa dari rumah, ya, bisa dari apartemen, bisa pabrik, bisa gudang, terus juga bisa gedung perkantoran, ya. Jadi macam-macam. Nah, yang pasti apapun yang sifatnya properti itu bisa dijadikan agunan kredit. Nah, sedikit melenceng ya teman-teman. Inilah kenapa properti sekalipun mungkin pertumbuhan investasinya nggak secepat katakan forex, saham seperti itu ya Bapak Ibu ya, atau lainnya gitu. Tapi tetap properti itu sebagai underlying aset yang disukai oleh perbankan. Karena itulah yang biasanya diambil oleh perbankan untuk sebagai nilai jaminan kredit yang dikucurkan. Ya jadi however teman-teman, wah ada yang bilang di luar sana properti nggak semenarik forex. It's okay teman-teman. Tapi sampai sejauh ini cuman properti yang underlying asetnya dicintai sama perbankan. Coba teman-teman, punya forex, punya kripto, punya bitcoin senilai 20M, Anda lari ke bank, Anda jaminin ada yang mau? Nggak ada yang mau. Tapi kalau properti masih ada yang mau, ya. Nah, kemudian mitigasinya buat perbankan itu untuk kategori properti NPL itu seperti apa sih? Jadi buat kreditur atau buat perbankan ya, ketika suatu kredit menjadi NPL atau menjadi loan non performing loan buat sebuah kategori ya, bank memiliki opsi atau kreditur deh, karena kadang nggak bank aja sih Bapak Ibu, kadang ada juga koperasi, ada BPR gitu ya. Mereka memiliki opsi untuk menanganinya, di antara lain ya seperti restrukturisasi kredit yang tadi saya bilang yang pertama, atau melakukan eksekusi atau penjualan kepada pihak ketiga ya, yang biasa dilakukan seperti cesi, subrogasi atau novasi ya, atau juga menjual langsung, yaitu melalui mekanisme lelang. Itulah kenapa teman-teman tadi saya bilang pertama, jangan dianggurin kalau udah tahu sadar kondisi asetnya tuh macet ya. Jadi jangan kaget kalau Anda anggurin lewat setahun. Oh nggak ada yang tagih nih bang, udah muak kali. Tiba-tiba nanti ada orang lain masuk ke rumah Anda dan mengakui bahwa aset tersebut sudah miliknya. Ya, padahal Anda tahu awalnya itu kredit atas nama Anda. Tapi karena Anda one prestasi, tiba-tiba setahun kemudian, 2 tahun kemudian ada orang masuk ke rumah Anda bilang itu milik dia, disertai bukti otentik yang legal, yaitu sertifikat. Nah, jadi teman-teman harus antisipasi. Itu bisa terjadi, bisa. Kok bisa Pak tanpa izin saya? Ya bisa, karena waktu perjanjian kredit biasanya Anda sudah menandatanganinya teman-teman. Ya, itu yang harus kita perhatikan baik-baik. Nah, terus kabar baiknya buat teman-teman yang sedang berpikir, kayaknya menarik nih buat berbisnis properti NPL. Betul, NPL itu ada sisi menariknya ya. Karena apa? Properti kredit macet atau NPL biasanya sering banget dijual dengan harga yang lebih rendah Bapak Ibu dibandingkan nilai pasar wajarnya. Karena bank biasanya tuh ingin sekali mengurangi kerugian-kerugian dari kredit bermasalah itu. Jadi mereka udah gak mikirin harga pasar, yang penting dirilis, uangnya cepet-cepet balik ke bank, cash flow mereka bagus dah. Dan ini yang biasanya buat orang-orang seperti kami, investor, aset-aset yang udah nggak digubris sama orang lain gitu ya, sama pemilik yang lamanya, itu menjadi peluang untuk berinvestasi maupun membeli atau berbisnis properti-properti dengan harga yang murah. Nah, tapi ada tapinya, teman-teman harus sadar, ada tapinya. Investasi dalam properti kredit macet itu juga punya resiko yang sangat tinggi Bapak Ibu ya, dimana proses legalnya itu panjang dan kompleks. Katakan teman-teman kalau beli properti primary dan secondary 2,5 bulan, 3 bulan balik nama sudah selesai. Tapi kalau Anda beli properti cesi katakan atau lelang, prosesnya bisa sampai 5-7 bulan. Tapi harganya
fantastis, menarik teman-teman ya. Nah, kondisi properti juga mungkin bisa jadi itu udah rusak ya, karena nggak terawat, apalagi kalau udah dikosongin. Biasanya saya sendiri kalau beli properti NPL seperti ini Bapak Ibu, biasa propertinya tuh udah agak jelek lah, perlu renovasi minim-minim ya. Nah, serta yang ketiga nih Bapak Ibu, kalau teman-teman misalkan nggak benar prosesnya, itu punya potensi konflik dengan debitur dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam properti itu. Makanya properti NPL itu menariknya harga murah. Tapi Anda juga perlu teknis dan skill untuk mengatasinya di lapangan. Jadi jangan sampai cuma taunya keluar duit doang, tapi Anda nggak tahu mekanismenya, nanti kejebak ya. Oke? Nah, banyak video-video saya apa ya disebutnya ya, stitch atau reels di YouTube, di TikTok maupun di Instagram yang memberikan informasi mengenai properti NPL seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau teman-teman misalkan tertarik untuk belajar properti NPL, baik itu properti lelang ya, saya ada kelasnya yang namanya Lelang Mastery. Dan kemudian kalau Anda mau belajar properti pralelang atau CESI, itu juga ada kelasnya namanya Undercover Property, di mana itu membahas tentang properti lelang. Ya, properti pralelang, maaf. Ya. Jadi semoga teman-teman dari penjelasan mengenai properti NPL atau kredit macet itu apa dapat menjawab pertanyaan teman-teman hari ini, ya. Dan berikutnya ketika teman-teman ingin mendapatkan informasi yang detail, Anda bisa follow channel saya di YouTube ini ataupun juga Instagram saya serta TikTok saya di luar sana ya. Anda tinggal klik subscribe dan follow. Nanti Anda akan dapat setiap informasinya, teknik-teknik yang berbobot gimana cara mengeksekusi aset di lapangan beserta proses-prosesnya. Nah, terutama buat Bapak Ibu yang agen-agen properti, pemilik agen properti atau pemain CESI, atau juga Anda ingin belajar bermain lelang. Nah, Anda wajib follow akun ini ya. So, sampai ketemu di video berikutnya. Salam sukses, salam cuan properti murah, cuan tumpah-tumpah. Bye-bye.